Kanu tanpa noda. Dalam peristiwa yang sangat terahmat ini bersama umat Bapak Tilemas yang ada dalam wilayah paroki, wilayah Kaspar. Di wilayah Kaspar ini kita bersyukur bersama umat Bapak yang merayakan 4 tahun. 6 tahun yang keempat ya. 6 tahun yang keempat itu anak masih merayakan tapi seperti ini. Jalan tapi bisa jatuh. Oke. Jadi umur begitu, umat juga umur jalan kasih tinggal oleh orang tuanya juga tidak bisa. Harus dipegang, harus dituntun, harus diangkat kasih tegakkan, baru dia bisa jalan tidak jatuh. Jadi anak itu bisa dia belajar, belajar banyak hal, belajar berdiri dengan kuat, gunakan 2 kaki, dia bisa jatuh, dia bisa pakai tangannya, dia juga belajar bicara, mungkin dia bicara papa atau mama, ya, dia baru kenal. Dia bicara, sebut juga bisa salah-salah, dia seperti ini. Dia juga belajar bukan saja berbicara, tetapi juga belajar membedakan ini bapaknya dari mamanya, ini kakaknya dan orang lain. Kalau orang lain dia pasti nangis. Kalau dia kenal pasti dia senang. Jadi ada 3 itu. Dia berdiri dengan kekuatannya tapi tidak kuat. Yang kedua dia bicara, tapi bicaranya sedikit masih ini. Terus dia bisa belajar membedakan yang satu dari yang lain. Itu anak 4 tahun, umur 4 tahun. Jadi umat Tilemas itu juga pasti seperti itu dalam umur 4 tahun ini. Jadi pertama-tama perlu belajar bersama-sama, berdiri dengan kemandirian, membangun gereja mandiri, gereja umat. Gereja ini berdiri karena umat, umat dan semua umat kalau berpartisipasi berdiri sama-sama dia kuat. Tapi kalau kaki kirinya dia jalan sendiri, kaki kanan dia jalan sendiri, pimpinan jalan sendiri, umat jalan sendiri, pengurus jalan sendiri, masuk jalan sendiri. Itu dia bisa jatuh. Dia bangun, dia tidak. Itu pertama. Yang kedua, dia harus berbicara dengan baik, seperti belajar, semua liturgi di kapel-kapel kita sedang waktu yang belajar pasti mengenal umat, mengenal liturgi, dan mengenal gereja. Jadi kita bisa saling mengenal umat yang rajin, umat yang tidak rajin, umat yang
umat di Kompas ini, Kompas A, Kompas B, itu kita membedakan. Jadi umat ini umat kita, bidang Kompas. Jadi datang saling kenal. Dia ini pewarta, dia ini pengurus dilema, dia seksi diikuti, seksi konsumsi, seksi begitu. Jadi dia membedakan antara fungsi dan peran. Nah, seperti anak kecil membedakan ini bapaknya, ini mamanya, ini kakaknya, ini orang lain. Jadi dia membedakan ini. Yang keempat, pasti kita belajar untuk berbahasa, saling memahami orang lain. Bahasa ini komunikasi yang sangat penting. Alat komunikasi yang sangat penting. Jadi kalau bahasanya maksudnya lain, tapi kata-katanya lain, di sini bisa terjadi salah paham. Maksud tujuannya baik, tetapi cara penyampaiannya kurang baik, akhirnya juga bisa bermasalah. Karena itu ya atur dan saling mengenal. Satu di sana bisa dia sebenarnya sampaikan dengan tidak maksud marah, tetapi karena dia punya penyampaian keras dan seperti getar begitu. Kok kesini? Orang pikir, kok kesini itu marah. Betul begitu. Ada kata-kata yang keras, tetapi maksudnya itu baik. Betul begitu. Ini contoh. Jadi penggunaan kata itu juga saling mengerti, memahami satu dengan yang lain, sehingga dia aman. Kalau saling kenal, bahasa saling mengerti. Dan tadi yang pakai bahasa kasar juga orang mengerti. Karena itu dalam kesempatan ulang tahun ini, mari kita berjalan dengan kekompakan, kedua saling mengenal dan berkomunikasi yang baik. Kemudian kita bisa berjalan dalam semangat yang sama sebagai umat paroki, umat Kompas, umat stasi di wilayah Cilemas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, pada hari Raya Santa Perawan Maria mengandung tanpa noda, kita diberikan suatu berkat dan atas dasar jeripaya umat dan perjuangan umat untuk memperbesar area, maka dengan gembira kita akan memberkati tempat di wilayah di belakang gereja. Kira-kira umat Cilemas sudah memiliki berapa kali berapa? Jadi berkat kerja keras dari umat Cilemas sudah memiliki tanah seluas 5 kali meter di belakang. Kita ke sana. Atas perjuangan kita sudah memiliki wilayah ini, karena itu dan pasti penggunaannya untuk kebutuhan
buat kebutuhan pembinaan, perawatan iman, dan segala diskusi perkembangan iman dan pembinaan terjadi di area ini. Nah, kita juga bersyukur bahwa dalam ulang tahun ini kita berterima kasih kepada pengurus lama yang telah bekerja selama 4 tahun ya. Tahun kurang lebih 3 tahun yang lalu dia menyemudikan ke Laut Lemas. Saya menyemudikan sampai lewati ombak, dia ini sampai tiba di hari ini pada ulang tahun yang keempat ini, dan akan dikemudikan oleh pilot baru atau komandan baru atau motoris baru. Motoris baru yang lewati danau tinggi Tagar Panian, dia harus tahu gelombang ukuran berapa. Gelombang ukuran 10 meter kemudian hadap dengan masker. Airnya tenang atau dalam. Nah, bagaimana harus motorisnya harus tahu. Jadi nanti dia akan membawa perahu Kilimanjaro ini ke 3 tahun ke depan dengan mengenal umat, mengenal bapak siapa, mama siapa, ya, mengenal umat yang berkomunikasi yang baik, menyampaikan yang baik, umat juga tidak tersinggung, pengurus juga tidak frustrasi, ya, dan bisa berjalan enak. Semoga Bunda Maria yang kita rayakan Hari Raya Santa Perawan Maria ini, kita diberi anugerah, keselamatan, dan berkat atas kerja keras masing-masing. Setiap perjuangan dan kerja keras pasti memiliki imbalan. Dan imbalannya kita mohon dalam iman dan perbuatan kita. Amin.